Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahdia dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan dan konseling. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi syarat mata kuliah pendidikan anak berbakat, dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus. Baiklah, sebelum melanjutkannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu anak berkebutuhan khusus. Menurut Hallahan dan Kaufman tahun 1986, anak berkebutuhan khusus dulu disebut sebagai anak yang luar biasa. Didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Penyebutan ini sebagai anak berkebutuhan khusus dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling, dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus. Dalam percakapan sehari-hari, anak yang berkebutuhan khusus dijuluki sebagai orang luar biasa, karena mereka memiliki kelebihan yang luar biasa. Misalnya, orang yang terkenal memiliki kemampuan intelektual yang luar biasa, memiliki kreativitas yang tinggi dalam melahirkan suatu temuan-temuan yang luar biasa dalam bidang iptek, religius, dan di bidang-bidang kehidupan lainnya. Dalam dunia pendidikan, kata luar biasa juga merupakan julukan atau sebutan bagi mereka yang memiliki kekurangan atau mengalami berbagai kelainan dan penyimpangan yang tidak dialami oleh orang normal pada umumnya. Kelainan atau kekurangan itu dapat berupa kelainan dalam segi fisik, psikis, sosial, dan moral. Sedangkan pengertian luar biasa itu sendiri dalam dunia pendidikan mempunyai ruang lingkup pengertian yang luas daripada pengertian berkelainan atau cacat. Dalam percakapan sehari-hari dalam dunia pendidikan, istilah luar biasa mengandung arti ganda yang mereka menyimpang atas karena mereka memiliki kemampuan yang luar biasa di bidang dengan orang normal pada mereka yang menyimpang umumnya dan mereka yang menyimpang ke bawah, yaitu mereka yang menderita kelainan atau ketunaan dan kekurangan yang tidak diderita oleh orang normal pada umumnya. Contoh orang yang menyimpang ke atas dari segi kemampuan intelektual atau otak, misalnya Profesor B.J. Habibie, karena dia memiliki intelijensi di atas orang normal dan kemampuan intelektual di bidang aerodinamika yang berkelas dunia sehingga beliau dijuluki sebagai orang yang jenius di bidangnya. Sedangkan contoh orang yang menyimpang ke bawah ialah orang yang lambat dan sulit dalam belajar. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Dalam dunia pendidikan, anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan atas beberapa kelompok sesuai dengan jenis kelainan anak. Berikut beberapa jenis anak berkebutuhan khusus. 1. Anak tunanetra adalah anak yang mempunyai kekurangan secara indrawi, yaitu indera penglihatan. Meskipun indera penglihatannya bermasalah, intelijensi yang mereka miliki masih dalam taraf normal. Hal-hal yang berhubungan dengan mata diganti dengan indera lain sebagai kompensasinya. Yang kedua, anak tunarunggu adalah anak yang mempunyai kelainan pada pendengarannya. Mereka mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan bersosialisasi terhadap orang lain, terhadap lingkungan, terhadap pendidikan dan pengajaran. Anak tunarungu dibagi menjadi dua, yaitu tuli, the deaf, dan kurang dengar, hard of hearing. Dan yang ketiga, anak tunadaksa adalah anak yang mempunyai kelainan pada tubuhnya, yakni kelumpuhan. Anak yang mengalami kelumpuhan ini disebabkan karena polio dan gangguan pada syaraf motoriknya. Adapun yang keempat yaitu anak tunawicara. Anak tunawicara adalah anak yang mengalami kelainan pada proses berbicara atau berbahasa. Anak yang seperti ini mengalami kesulitan dalam berbahasa atau berbicara sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang lain.
Yang kelima, kelainan emosi. Kelainan emosi ini anak yang mengalami gangguan pada tingkat emosinya. Hal ini berhubungan dengan masalah psikologisnya. Anak yang mengalami kelainan emosi dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, gangguan perilaku. Ciri-cirinya suka mengganggu di kelas, tidak sabaran atau terlalu cepat beraksi, tidak menghargai orang lain, suka menentang, suka menyalahkan orang lain, sering melamun. Yang kedua, gangguan konsentrasi. Gejalanya terjadi paling sedikit selama 6 bulan. Gejala tersebut diantaranya yaitu tidak mendengarkan orang lain ketika berbicara dengannya, sering gagal dalam memperhatikan objek tertentu, dan yang ketiga, sering tidak melaksanakan perintah dari orang lain. Dan anak hiperaktif. Gejalanya yaitu tidak bisa diam, ketidakmampuan untuk memperhatian yang cukup lama, hiperaktif, canggung, keterbelakangan mental. Dan yang keenam, keterbelakangan mental adalah anak yang memiliki mental yang sangat rendah. Selain membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mampu mengurus dirinya sendiri, kecerdasannya terbatas, apatis, serta perhatiannya masih labil. Berdasarkan intelijensinya, anak yang terbelakang mentalnya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu satu, idiot, yaitu anak yang paling rendah taraf intelijensinya atau IQ sekitar 20. Perkembangan jiwanya tidak akan bertambah melebihi usia 3 tahun meskipun pada dasarnya usianya sudah remaja atau dewasa. Yang kedua yaitu imbesil, yaitu anak yang mempunyai IQ 20-50. Perkembangan jiwanya dapat mencapai usia 7 tahun. Bisa diajari untuk memelihara diri sendiri dalam kebutuhan yang paling sederhana. Yang ketiga, debil atau moron, yaitu anak yang mempunyai IQ 50-70. Keterbelakangan debil tidak separah dua jenis yang di atas. Perkembangan jiwanya dapat mencapai hingga 10 tahun. Orang debil ini dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang ketujuh, psikoneurosis. Anak yang mengalami psikoneurosis pada dasarnya adalah anak yang normal. Mereka hanya mengalami ketegangan pribadi yang terus-menerus. Selain itu, mereka tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri, sehingga ketegangan tersebut tidak kunjung reda. Psikoneurosis ini dibagi menjadi tiga, yaitu A. Psikoneurosis kekhawatiran adalah anak yang mempunyai rasa khawatir yang berlebihan dan tidak beralasan. Yang B. Histeris adalah anak yang secara tidak sadar melumpuhkan salah satu anggota tubuhnya, sesungguhnya secara organis tidak mengalami kelainan. Yang C. Psikoneurosis obsesif adalah anak yang memiliki pikiran-pikiran dan dorongan-dorongan tertentu yang terus-menerus. Yang ke-8, psikosis. Psikosis sering disebut juga dengan kelainan kepribadian yang besar karena seluruh kepribadian orang yang bersangkutan terkena dan orang tersebut tidak dapat hidup dengan normal. Yang ke-9, psikopati. Psikopati ini adalah kelainan tingkah laku. Maksudnya, penderita psikopati ini tidak dapat memperdulikan norma-norma sosial. Mereka selalu berbuat semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain, hingga sering sekali merugikan orang lain. Dan penderita psikopati ini tidak menyadari adanya kelainan pada dirinya. Yang selanjutnya, sebab-sebab anak berkebutuhan khusus. Ada 3 faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, peristiwa pranatal dalam kandungan. Berbagai macam penyakit yang dapat menyebabkan kelainan pada janin saat ibu hamil diantaranya adalah A. Keracunan darah atau toksaemia. Pada ibu-ibu yang sedang hamil dapat menyebabkan janin tidak memperoleh oksigen secara maksimal, sehingga mempengaruhi syaraf-syaraf otak yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem syaraf dalam ketunaan pada bayi. Yang kedua, infeksi karena penyakit kotor atau penyakit kelamin atau spilis yang diderita ayah atau ibunya. Toksoplasmosis dari virus binatang seperti bulu kucing, trachma, dan tumor.
Tumor dapat terjadi pada otak yang berhubungan pada indera penglihatan. Akibatnya kerusakan pada bola mata dan pendengaran, akibatnya kerusakan dalam selaput gendang telinganya. Yang ketiga, kekurangan vitamin atau kelebihan zat besi sehingga ibu keracunan yang mengakibatkan kelainan pada janin yang menyebabkan gangguan pada mata. Juga kerusakan pada otak sehingga menyebabkan terganggu fungsi berpikirnya atau verbal komunikasi, kerusakan pada organ telinga sehingga hilangnya fungsi pendengaran. Yang kedua itu natal saat kelahiran. Pada saat terjadinya kelahiran yang mungkin hanya memakan waktu yang cukup singkat, akan tetapi penanganan yang tidak dapat akan mengancam perkembangan bayinya. Di antaranya yaitu 1. Lahir prematur, 2. Kelahiran yang dipaksa dengan menggunakan vakum, yang ketiga proses kelahiran bayi sungsang, yang keempat postnatal atau setelah kelahiran. Berbagai peristiwa yang dialami dalam kehidupan seringkali dapat mengakibatkan seseorang kehilangan salah satu fungsi organ tubuh atau fungsi otot dan syaraf. Bahkan dapat pula kehilangan organ itu sendiri. Penyebab ketunaan yang terjadi setelah kelahiran diantaranya: 1. Terjadi insiden atau kecelakaan. Yang kedua, kekurangan vitamin atau gizi. Yang ketiga, penyakit panas tinggi dan kejang-kejang. Yang selanjutnya, cara menangani anak berkebutuhan khusus. Tidak dapat dipungkiri, pengasuhan anak berkebutuhan khusus atau ABK memerlukan tambahan energi, pemikiran, serta biaya yang lebih tinggi dibanding mengasuh anak-anak pada umumnya. Berikut akan dijelaskan langkah-langkah dalam menangani anak berkebutuhan khusus, diantaranya yaitu: 1. Penguatan kondisi mental orang tua. Strategi ini membutuhkan peran aktif orang tua dalam melakukan pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Beberapa strategi yang dibutuhkan oleh orang tua anak berkebutuhan khusus diantaranya perlu menyediakan waktu untuk dirinya sendiri, bekerja sama dalam pengasuhan dengan pasangan, dan aktif dalam mencari informasi mengenai anak berkebutuhan khusus. Orang tua perlu menyediakan waktu untuk dirinya sendiri sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri yang sudah menyediakan waktu ekstra dan tenaga sehari-hari untuk mengasuh anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu dukungan sosial yang memadai. Dukungan sosial memegang peranan luar biasa bagi keberlangsungan pengasuh anak berkebutuhan khusus. Dukungan sosial dapat berupa dorongan moral yang menguatkan dari masyarakat sekitar maupun keluarga terdekat. Melalui dukungan sosial diharapkan orang tua anak berkebutuhan khusus dapat berbagi pengalaman tentang pola asuh anak berkebutuhan khusus. Hal ini belum banyak terlihat di lingkungan masyarakat kita, mengingat masih kuatnya kepercayaan bahwa memiliki anak berkebutuhan khusus merupakan karma dari Tuhan, sehingga kecenderungan yang ada keluarga dengan anak berkebutuhan khusus cenderung dikucilkan. Masyarakat untuk menghapus kecenderungan ini perlu peran pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang anak berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya, peran aktif pemerintah. Peran aktif pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan konsultasi yang dapat dijangkau masyarakat. Hal ini merupakan faktor yang sangat vital bagi masyarakat umum, terutama bagi mereka yang berada pada kelas sosial menengah ke bawah. Tidak dapat dipungkiri, pelayanan konsultasi dan kesehatan masih sesuatu hal yang mahal. Dengan menyediakan konsultasi bagi anak berkebutuhan khusus yang mudah dijangkau masyarakat, diharapkan anak berkebutuhan khusus mendapat pelayanan konsultasi yang mudah dan murah. Pemerintah pun harus menyediakan fasilitas penanganan anak berkebutuhan khusus secara terpadu saat ini. Pemerintah sudah memberikan perhatian kepada anak berkebutuhan khusus melalui pembentukan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa atau PSLB di bawah koordinasi Departemen Pendidikan Kebudayaan.
Dan yang selanjutnya, cara mengajar anak berkebutuhan khusus. Cara praktis dalam pengajaran anak berkebutuhan khusus memuat informasi yang menunjang metode pengajaran guru. Untuk itu, guru harus mengikuti pelatihan pendidikan inklusif yang praktis dan komprehensif agar dapat memahami dan menetapkan lebih baik strategi-strategi yang digunakan dalam pendidikan inklusif. Adapun cara mengajar anak berkebutuhan khusus sebagai berikut: bersikap baik dan positif, gunakan setting kelas yang sesuai, bicaralah dengan jelas dengan posisi wajah menghadap siswa, memanfaatkan semua metode komunikasi, gunakan strategi pengajaran yang efisien, utamakan dukungan teman sebaya, manfaatkan materi pengajaran yang ada sebaik mungkin, beri penjelasan pada semua anak mengenai disabilitas. Buatlah kelas menjadi seaksesibel mungkin dan berbagilah pengalaman. Kesemua prinsip pengajaran tersebut juga dapat diterapkan pada kelas reguler. Baiklah, itu video penjelasan dari saya tentang anak berkebutuhan khusus. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.